Ya, bukan karena kalau khotbah-khotbah yang tolong para singer, para musician jangan sembunyi, tetapi carilah tempat duduk yang bisa melihat saya. Bukan karena kalau khotbah-khotbah yang sebelum-sebelumnya saudara boleh buka HP lalu kemudian boleh balas SMS, tetapi tolong kali ini supaya semua HP di off, tidak ada signal, lalu kemudian saudara fokus kepada firman Tuhan ini. Dan kalau saudara megang HP itu mungkin adalah buka ayat atau catat ayat, tidak ada yang membaca BBM atau yang lainnya. Ya, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang satu tema yang sangat sederhana tetapi sungguh luar biasa, yaitu apa? Tuhan Yesus mengasihimu. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus mengasihiku. 1, 2, 3. Toleh kanan kiri saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Dulu ketika saya mau menikah dengan Bu Hana, banyak yang tidak percaya kalau saya akan bisa mengasihi Bu Hana. Sehingga dari beberapa anggota keluarganya Bu Hana berkata, jangan, nanti di tengah jalan pasti dicerai. Ada yang bilang nanti di tengah jalan pasti dicerai. Nanti kan istrimu, anakmu jadi janda. Ada yang lain lagi, ini perkataan bukan ilustrasi tetapi serius. Nanti di tengah jalan Yusak mati. Karena dia sebelum menikah saja sudah sakit-sakitan seperti ini. Tetapi saya membuktikan kepada Bu Hana, dan akhirnya sekarang Bu Hana mengetahui betul bahwa saya tidak menceraikan dia, dan apapun terjadi dengan dia, saya tidak akan menceraikan dia selama-lamanya. Bahkan ketika dia sudah sempat sakit, sekarang sudah dipulihkan Tuhan, saudara-saudara, bahkan jauh lebih lagi perhatian saya. Saya berkata kepada anak-anak, saya berkata kepada tim bahwa ketika Bu Hana memerlukan support, dukungan saya dimanapun, maka saya akan terbang mendampingi dia. Dan itulah yang terbukti sekarang sudah 33 tahun saya menikah. Nah, saudara-saudara, itu saya sebagai suami. Orang meragukan, tetapi saya memberikan kepada dia bukti bahwa saya mengasihi, saya tidak akan menceraikan apapun terjadi dengan dia. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudara suami surgawi, Yesus Kristus. Lalu kemudian saudara punya Alkitab untuk mengenal dia. Sayangnya Alkitab ini, saudara-saudara, ada berbagai macam ayat. Berbagai macam ayat seperti ini. Apa namanya ini? Rubrik. Anggaplah kotak-kotak ini adalah ayat-ayat. Siapa dari antara saudara yang bisa utak sampai sini warna putih, merah semua, biru semua? Yang bisa tolong angkat tangan. Saya bisa, langsung jadi. Sudah langsung jadi ya, saudara. Nah, kotak-kotak ini adalah ayat-ayat. Hari ini saya akan membacakan ayat-ayat yang bertebaran di Kejadian sampai Wahyu, mana yang kelompoknya biru, mana yang kelompoknya kuning, mana yang kelompoknya hijau, sehingga saudara tahu bedanya dalam kelompok-kelompok itu. Alkitab mencatat bahwa manusia dibenarkan dari Kejadian sampai Wahyu. Pertama, untuk manusia dibenarkan itu melalui iman. Dulu, itu zaman Grace ketika Abraham. Lalu kemudian berjalan lagi, manusia kemudian dibenarkan melalui perbuatan. Yang kedua. Yang ketiga, jalan lagi ketika Yesus sudah ada, lalu kemudian Yesus mati. Lalu kemudian manusia dibenarkan di hadapan Tuhan melalui iman lagi.
bukan melalui perbuatan, tetapi melalui iman. Nah sekarang saudara-saudara, pada zaman pertama manusia dibenarkan melalui iman itu grace, zaman Abraham. Kemudian berjalan manusia dibenarkan melalui perbuatan itu zaman Taurat, law. Kemudian berjalan lagi manusia dibenarkan sudah bukan lagi melalui law, tetapi melalui grace lagi, kasih karunia. Nah sekarang saudara-saudara, karena ayatnya itu bertebaran di mana-mana, sehingga mana yang grace, mana yang law, mana yang grace, mana yang zaman Abraham, mana yang zaman pertama, dan mana yang zaman kedua, ketiga. Setelah saya melayani, saya full timer pertama kali jadi full timer, saya menjadi orang Kristen, kenal Tuhan Yesus ketika, karena saya dilahirkan dari keluarga Konghucu, ketika SMP kelas 1 naik kelas 2, itu umur 13, itu saya ditangkap oleh Tuhan melalui guru agama Kristen, lalu saya dibaptiskan, percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh. Itu umur 13. 13 tahun kemudian, November 86, saya melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai full timer. Nah sampai sekarang ini sudah 30 tahun. Saudara-saudara, dan bisa memisahkan ayat ini baru hari-hari, bulan-bulan terakhir ini. Bayangkan saudara, 30 tahun tidak bisa. Padahal saya jadi hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan kacangan. Yang saya sekolah S1 sekolah benar, S2 sekolah benar, S3 sekolah reguler benar, bukan punya nama lalu ditempeli gelar karena dapat kausa atau karena dapat anugerah, bukan. Tetapi sekolah benar. Saudara, tetapi 30 tahun tidak tahu. Sehingga setelah ini saudara, kalau saudara menangkap apa yang saya pelajari setelah 30 tahun baru ketemu, saudara akan mendapatkan intisari. Nah, perhatikan sekarang, pada zaman Abraham, iman, grace, baca ayatnya. Jadi saya akan membaca ayat-ayat yang bersama apa yang sudah dipisahkan. Roma 4 ayat 9 dikatakan begini. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tidak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Abraham di zaman itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, karena imannya. Dia banyak salah, tetapi dia punya iman dan dia benar. Dia menipunya bukan sekali. Dia bersalah dalam ini, bersalah dalam ini. Tapi benar di hadapan Tuhan karena imannya. Next. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi Abraham benar itu bukan karena sunat, bukan. Next. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi Abraham benar itu bukan karena hukum Taurat, tetapi karena iman. Memang pada waktu Abraham tidak ada hukum Taurat, tapi ternyata tanpa hukum Taurat orang bisa benar. Katakan bersama saya, tanpa hukum Taurat orang bisa benar. 1, 2, 3. Saudara-saudara, pada zaman itu belum ada Taurat. Taurat kan mulainya zaman Musa. Tetapi orang bisa benar di sana. Padahal tidak ada loh batu, tidak ada aturan tertulis. Di zaman itu ada Yusuf. Yusuf, saudara, dia bisa disertai Tuhan tanpa Taurat. Dia dibuat oleh Tuhan berhasil tanpa Taurat. Dia bisa mengasihi orang tuanya. Tanpa Taurat, dia bisa mengasihi saudaranya, dia bisa menolak istri Potifar, tanpa Taurat. Karena ketika itu adalah zaman anugerah, orang dibenarkan karena iman. Lalu dalam perjalanan, muncullah orang Israel yang minta kepada Tuhan, Tuhan,
Janganlah kami berdasarkan belas kasihan-Mu saja. Berikanlah kami perintah, berikanlah kami hukum. Kami akan taati semuanya. Saudara-saudara, lalu muncullah Musa, 400 tahun setelah Abraham. Musa muncul, naiklah dia ke Gunung Sinai, dapatkan Taurat. Saudara-saudara, lalu kemudian berdasarkan itu, umat Israel dapat ketetapan baru. Bahwa engkau dibenarkan bukan lagi dengan iman, tetapi dengan perbuatanmu. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, katakan. Tapi bukan saudara ya, itu zaman itu saudara-saudara. Pada zaman itu orang agung-agungkan Taurat. Perintahmu itu seperti emas yang berharga, lebih berharga dari segala yang lain. Kenapa ketika itu Taurat diagung-agungkan, saudara? Karena zaman itu belum tahu bahwa akan ada masa kasih karunia lagi. Masa pertama, masa kedua, mereka menganggap Taurat itulah segala-galanya. Nah, Taurat itu ada 613. 10 dasarnya, 10 hukum Taurat, cabang-cabangnya itu 603, jadi total 613. Kalau saudara nggak punya buku teologi ya, saudara browsing di Google saja. 613 hukum Yahudi. Pasti akan keluar dari 1 sampai 613, 1 bunyinya ini, ayatnya ini, 2 bunyinya ini, ayatnya ini, ada semua itu di internet. Nah, dari semua itu terkutuklah yang tidak menepatinya. Next. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi yang tidak lakukan Taurat terkutuk. Itu zaman Musa, zaman Taurat. Nah sekarang saudara, berjalan lagi. Muncullah kemudian Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir pada zaman Taurat. Zaman kasih karunia dimulai, perjanjian baru dimulai, bukan ketika Matius 1 ayat 1, bukan ketika Yesus lahir, bukan. Perjanjian baru dimulai, itu adalah ketika yang membuat perjanjian mati. Dan Bapa di dalam Yesus Kristus membuat perjanjian baru. Dan mulai berlaku ketika Yesus mati di atas kayu salib. Sejak itu, maka inilah mulai perjanjian baru. Nah, ketika Yesus lahir ada di bumi, dia mengajar, dia itu ada di bawah Taurat. Sebab itu hati-hati mengelompokkan apakah itu ketika Yesus ngomong tentang zaman kasih karunia, ataukah dia sedang ngomong tentang zaman Taurat. Oke, mari sekarang kita melihat ketika zaman kasih karunia. Orang dibenarkan bukan lagi dengan perbuatan tetapi dengan iman. Next. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Elohim. Di sini saudara, di zaman yang ketiga, engkau dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Jadi sudah ada berapa zaman tadi? Ayo ngomong kencang, ada berapa zaman? Dibenarkan karena apa di sini? Iman. Dibenarkan karena apa di sini? Di sini dibenarkan di hadapan Elohim karena apa? Oke, saudara-saudara. Nah, sekarang tiga zaman itu ada di Alkitab, saudara. Campur baur ayatnya. Sebab itu saya katakan kepada saudara, ketika saudara membaca Alkitab harus tahu who to whom. Siapa kepada siapa. Tuhan bicara kepada siapa. Nah, saudara-saudara, itulah pentingnya untuk bisa memilah-milah. Kalau saudara tidak tahu, oh ini untuk dari Tuhan untuk ini, dari Tuhan untuk ini. Saudara anggap dari Tuhan untuk saudara semua,
Kacau. Membaca Alkitab itu seperti nonton film 3 dimensi. Ketika saudara masuk, kan dikasih apa? Kacamata. Saudara duduk, film mulai, kan saudara pakai kacamatanya. Begitu dipakai kacamata, jelas. Begitu dibuka kacamatanya, burek. Lalu biasanya kan, terang ya, burek. Tapi kalau sering gini, itu berarti orang deso. Iya saudara. Tetapi saudara, kalau nonton film 3 dimensi begini, itu orang bodoh. Serius orang bodoh. Nonton film 3 dimensi harus begini. Pakai kacamata. Nah ketika saudara membaca Alkitab, saudara harus pakai kacamata. Supaya tahu, supaya jelas. Kalau saudara ngikut-ikut bahasa saya ini sampai akhir, sampai nanti minggu, saya beritahu kepada saudara, saudara akan lebih pinter dari pendeta pada umumnya. Boleh saya ulang kalimat ini sampai 10 kali? Kalau saudara mendengar khotbah saya ini dan minggu, saudara akan lebih pinter dari banyak pendeta pada umumnya. Karena rata-rata hamba Tuhan membaca Alkitab gak pakai kacamata. Sehingga zamannya Taurat dipakai untuk zaman kita. Zaman kasih karunia. Ayo kita lanjutkan ya saudara-saudara. Ini anugerah ini setelah saya terima 30 tahun, saya lemparkan kepada saudara. Nah sekarang, who to whom? Siapa? Tuhan kepada siapa? Paling tidak kepada 3 golongan. 1 orang Yahudi, di sana ada orang Saduki, Farisi, imam ahli Taurat, kepada Yahudi. Tuhan kepada Yahudi, itu bukan untukmu. Yang kedua, Tuhan kepada orang percaya Yesus. Itu ayat untukku, itu ayat untukmu. Tetapi ketiga, ada Tuhan kepada orang yang tidak percaya Yesus. Itu bukan untukmu, itu bukan untukku. Jadi harus pakai kacamata. Kacamatanya namanya kacamata salib atau kacamata kasih karunia. Mari ya saudara, saya akan memilah jadi kayak begini. Sekarang selama ini saudara membaca kan digebiah uyah. Oh semua ayat itu untukku. Kita lihat sekarang Tuhan kepada orang Yahudi yang bukan untukmu. Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesua dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaannya saja salah. Orang muda ini bertanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jadi dia pikir hidup kekal itu adalah dengan perbuatan baik. Ini masa pertama, masa kedua, atau masa ketiga. Yang ditanya itu masa 1, 2, atau 3. Padahal saudara kita sudah di sini. Kalau saudara pakai itu, enggak berlaku untuk saudara. Bukan untuk saudara. Next. Jawab Yesua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim. Karena dia tanyanya, perbuatan baik apa? Ya sudah turuti. Yesus menjawabnya di zaman kedua, turuti saja perintah Elohim. Next, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi sendiri, jangan mengucapkan saksi dosa. Terus, hormati ayahmu, ibumu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Next, kata orang muda itu kepadanya, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Mungkin ketika dia jawab pakai gini-gini, saudara. Semua sudah kuturuti Tuhan. Sambil kakinya diongkang-ongkang begini, saudara. Karena dia menganggap masuk surga melalui perbuatan. Kurang satu, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Karena banyak hartanya, dia begini. Lalu murid-murid heboh.
Betapa sukarnya. Gak mungkin. Tapi Yesus berkata, memang lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dia mengandalkan perbuatan, saudara, dipikirnya dengan perbuatannya masuk surga. Yesus berkata, kurang satu. Kurang satu itu apa? Dia kan berkata 10-nya sudah toh. Padahal kurang satu itu hukum utama. Ilahnya adalah uang. Jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Gagal dia. Kalau itu diterapkan untuk saudara, sekarang saya ngomong, saudara-saudara, mau masuk surga? Jual hartamu, kasihkan orang miskin, dan jadilah full timer di sini. Wow. Bukan untuk saudara. Saudara lihat, untuk saudara atau untuk orang Yahudi. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dari semua Taurat, orang Yahudi ini tanya, hukum mana yang paling utama? Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sekarang saudara jawab ya, salah nggak apa-apa. Ini zaman 1, zaman 2, atau untuk zaman 3? Jawabannya? Sudah pintar ternyata ya. Mari kita tutup dalam doa. Betul, itu adalah zaman kedua. Karena orang ini bertanya, dari semua hukum, mana yang utama dari Taurat itu? Yesus bilang, kasih Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, akal budi, dan seluruhnya. Tadi itu. Terus, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia itu Esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Elohim. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesua. Siapa rindu sungguh-sungguh tidak jauh dari kerajaan Elohim? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Banyak ya. Enggak masuk loh itu. Enggak jauh. Tapi enggak masuk. Kok mau sih saudara itu? Lagi saya tanya, siapa ingin sungguh-sungguh tidak jauh dari kerajaan Elohim? Amin, wis dah selamat saudara-saudara. Coba sih saudara cek sekarang, siapa dari zaman Adam sampai nanti wahyu terakhir, ada orang yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Siapa yang bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Satu saja tunjukkan. Nggak ada toh? Nggak ada. Lalu kenapa Yesus sepertinya ditanya itu kok dia jawabnya ini? Supaya untuk membungkam orang ini. Bahwa dengan perbuatan engkau cuma tidak jauh dari kerajaan Elohim. Jadi jangan saudara beranggapan bahwa, oh karena perkataan Tuhan Yesus, maka kita akan lakukan. Saudara, kalau saudara berpedoman pada perkataan Yesus mesti dilakukan, padahal itu untuk orang Yahudi, cobalah. Daripada kamu seluruh tubuhmu masuk neraka, cungkilah matamu supaya tanpa mata kamu masuk surga.
potonglah tanganmu supaya tanpa tangan masuk surga daripada seluruh tubuh masuk neraka. Apa minggu besok, saudara? Di sini banyak orang amputasi. Jemaat YHS pada buta semua, saudara-saudara. Karena itu bukan ayat untuk saudara. Jadi jangan saudara anggap bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil, itu semua adalah zaman kita. Bukan, saudara. Saya beri contoh. Ketika Yesus ditanya untuk keselamatan oleh orang Yahudi ini, yang sombong-sombong dengan Tauratnya, lakukan perintah Elohim. Oh sudah Tuhan, sudah Tuhan. Kurang satu. Jual segala hartamu dan lain sebagainya. Gagal toh. Itu pasal tersebut. Pasal berikutnya dia ketemu dengan Sakeus, sama-sama kaya. Itu kaya, Sakeus juga kaya. Tetapi kepada Sakeus Tuhan berbicara kasih karunia. Kepada orang itu Tuhan berbicara law. Kepada Sakeus yang kepingin tahu Yesus lalu mengundang Yesus ke rumah. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Tidak ada sangkut pautnya dengan Taurat, tetapi bisa terima keselamatan. Sekarang dari Matius, ini persis sama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesua telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Mencobainya kayak apa? Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Elohmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama itu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Kitab para nabi. Berapa banyak orang Kristen karena nggak pakai kacamata, dia pikir itu adalah kebanggaannya, itu hukum kasih karunia. Karena nggak pakai kacamata, burek. Padahal itu di sono, bukan untuk kita. Sekarang yang berikut, Tuhan berfirman untuk orang percaya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini yang percaya Yesus. Jadi ini Tuhan Yesus, ini saudara. Saudara diberi hidup kekal dan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang merebut saudara dari tangan Yesus. Dari tangan Yesus, engkau dipegang. Enggak ada yang merebut saudara. Yang sudah dimiliki Yesus, tidak akan bisa direbut oleh siapapun. Saudara percaya, katakan amin. Saudara boleh percaya pendeta. Kalau ucapannya pendeta sama dengan ucapannya Tuhan Yesus ini. Kalau pendeta berkata, oh bisa, yang dimiliki Yesus bisa hilang di tengah jalan. Percayalah perkataan Tuhan Yesus daripada perkataan pendeta. Kurang kuat ini, mari kita lihat ayat berikutnya. Bapakku, ini Bapa, yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dicekli lagi sama Bapa. Dikempit saudara. Tuhan Yesus, Bapa Yahweh. Kempit. Bapak lebih besar dari siapapun. Tidak akan ada yang bisa merebut dari tangan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Siapa yang bisa merebut saudara yang sudah dimiliki dari tangan Yesus? Percayalah firman ini. Toleh kanan kiri ngomong begini. Percayalah firman ini. Ayo ngomong saudara-saudara. Tapi kamu kan punya free will. Kamu bisa merusut. Dan kamu bisa diceraikan sama Tuhan Yesus kalau engkau tidak baik. Enggak ada ayatnya itu saudara. Saya punya buhana. Kalau buhana mau diambil sama laki lain, pasti aku akan perjuangkan. Saudara. Walaupun buhana punya free will, punya kehendak bebas, pasti aku akan perjuangkan.
Kalau saya gagal ya minta tolong Gary. Kalau gagal minta tolong Pak Johan gitu. Saudara, tapi saya akan pertahankan. Loh, ini manusia saja loh saudara. Dan saya declare gitu, tidak akan menceraikan istriku. Saudara-saudara, tapi bila saudara ketemu dengan suami, sedikit-sedikit ku cerai kamu. Kalau kamu nggak nurut, tak cerai kamu. Kalau kamu nggak mandi, tak cerai kamu. Kalau kamu nggak bisa didik anak, tak cerai kamu. Kalau kamu nggak bisa masak, tak cerai kamu. Kalau kamu nggak bisa layani aku lahir batin, tak cerai kamu. Dengan suami, apapun yang terjadi padamu, tidak akan aku ceraikan kamu. Saudara pilih punya suami A yang sedikit-sedikit cerai, atau suami B yang gak akan kuceraikan, A atau B? Tetapi Kristen Indonesia lebih suka mendengar berita Yesus seperti A. Tapi di gereja ini saya memberitahu kepada saudara, Yesus mempelai surgawi bukan model A, tetapi model yang B ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Gereja ini memperkenalkan Yesus suami yang tidak akan ceraikan saudara. Tadi kepada orang Yahudi sudah, kepada orang percaya sudah. Sekarang, who to whom? Ada ayat-ayat di dalam Alkitab, Tuhan kepada orang tidak percaya. Mari kita buka, next. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau saudara tidak pakai kacamata kasih karunia, saudara pikir ini pasti untuk saudara. Yohanes sedang berbicara kepada kelompok orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah fisik, daging. Dan orang tidak percaya, tidak mengakui dosa, tidak mengakui Yesus itu datang secara fisik, secara daging, namanya kaum Gnostik. Dan Yohanes sedang berbicara kepada kaum Gnostik ini. Tetapi karena dianggapnya ini untuk orang Kristen yang sudah percaya, maka sekarang semua orang Kristen menjadikan ayat ini, saudara-saudara, adalah ayat yang kalau salah minta ampun, kalau salah minta ampun, baru diampuni. Kalau salah minta ampun, baru diampuni. Apakah itu kebenaran? Kalau salah minta ampun, baru diampuni. Saudara diampuni Tuhan itu bukan karena minta ampun. Karena tidak ada ayatnya saudara minta ampun baru diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak ada. Dari sejak zaman perjanjian lama. Orang kalau mau dihapus dosanya, itu dia membawa domba kepada imam. Datang ke imam. Lalu imam tidak tanya, kamu dosa apa? Ayo ngaku dulu. Sama sekali sistem itu tidak ada di Alkitab kita. Yang dicek bukan dosa orangnya, yang dicek adalah dombanya. Cacat enggak ini kakinya? Bagaimana kepalanya, telinganya? Oh cacat, enggak, suruh ganti. Dia cari lagi, enggak tanya dosamu apa, yang dicek itu ini. Oh enggak cacat. Lalu taruh tangan, disembelih. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Darah tercurah, maka diampuni. Imam declare, sudah kamu tahir 1 tahun. Darah domba, reserve dosa 1 tahun.
Sehingga dia lakukan dosa, keplecuk, salah, dosa. Dia tenang saja. Karena dia dapatkan reserve pengampunan 1 tahun. Nanti tahun depan, baru dia bawa lagi, mbak. Itu yang masih dilakukan tetangga sampai sekarang. Tetapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa seluruh manusia. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Elohim bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni berapa pelanggaran? Berapa pelanggaran? Pegang kata segala, next. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Elohim di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Di sini setelah Yesus mati, ia mengampuni segala dosa kita. Tidak ingat segala dosamu. Sekali untuk selamanya Tuhan memberikan pengampunan. Tetapi saudara-saudara, gara-gara hamba Tuhan dan orang Kristen salah memakai 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi, bahwa itu dipikirnya untuk orang percaya Yesus. Gara-gara ayat itu, setiap kali orang berdosa, lalu kemudian, aku kalau nggak ngaku nggak diampuni. Lalu ngaku baru diampuni. Ngaku baru diampuni. Firman-Nya tidak begitu. Darah wedhus itu bisa reserve dosa 1 tahun. Masa darah Yesus itu cuma bisa sekali pakai buang? Apa enggak merendahkan darah Yesus? Kebenarannya adalah darah wedhus 1 kali untuk 1 tahun, darah Yesus 1 kali untuk segala dosa saudara, selama-lamanya. Tidak perlu ada pengorbanan lagi. 10 kali lebih meriah dari itu bagi Kristus Yesus Tuhan. Jadi saudara itu telah diampuni. Bukan karena pengakuan, tetapi karena darah Yesus sudah menyelesaikannya untuk saudara. Karena kasih Bapa melalui Yesus, dia mengasihi saudara. Dan karena darah Yesus dicurah. Tapi zaman ini, karena salah memasang ayat-ayat tadi, dipikirnya itu untuk orang yang di dalam Kristus. Gara-gara itu, kesimpulan yang salah supaya diampuni, kalau Katolik supaya diampuni, mesti pergi ke pastor, ngaku dosa ke pastor, baru diampuni. Itu kalau Katolik. Kalau Kristen, supaya diampuni, ngapain lewat manusia? Langsung saja kepada Tuhan. Supaya diampuni, ngaku kepada Tuhan. Setelah itu baru diampuni. Dua-duanya bukan kebenaran. Yang benar adalah ketika engkau masih berdosa, Tuhan mengasihimu dan sudah mengampuni segala kesalahan saudara. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Ada ayat yang menyebutkan segala dosamu sekali untuk selamanya sudah diampuni. Katakan bersama saya sudah diampuni. 1, 2, 3. Toleh kanan kirimu, kamu sudah diampuni. 2 November 1983. Saya menikah dengan Bu Hana. Dreng, 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 dreng. Dreng, 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 dreng. Lalu kemudian masuklah malam pertama. Waktu saya menikah itu KKR di Surabaya, itu gedung wanita. Lalu kemudian malam pertamanya di mana ya?
Oh, dikasih bos saya. Dikasih bos saya, kan waktu itu kan saya kerja sekuler. Dikasih bos saya kamar hotel bagus di Garden. Sudah di situ. Malam pertama lewat, malam kedua. Lalu dia ngomong gini sama saya. Yusak, maukah kamu menikah denganku? Saya noleh. Wah. Malam ketiga, dia ngomong lagi. Yusak, waktu itu manggilnya bukan Yusak, Koswan. Koswan, saat ini maukah kamu menikah denganku? Malam keempat, ngomong lagi. Maukah kamu menikah denganku? Pasti saya akan heran. Kan kita sudah menikah. Malam kelima, maukah kamu menikah denganku? Kita sudah nikah loh. Malam keenam, sampai sekarang setiap malam, maukah engkau kawin denganku? Kalau itu, ini cuma ilustrasi. Kalau itu terjadi, kok saudara menganggapnya serius sih? Kalau sampai itu terjadi, berarti konslet istriku ini. Kan sudah kawin toh, ngapain? Maukah kamu menikah denganku? Dan itulah yang dilakukan oleh orang Kristen. Saudara sudah diampuni semua dosa saudara. Tapi setiap kali, Tuhan maukah engkau mengampuni aku? Lala wes, Tuhan maukah engkau mengampuni aku? Lu kan sudah. Apakah kemudian, berarti Pastor Yusak tidak mengajar kalau dosa nggak usah mengampuni? Bukan begitu saudara, bukan begitu. Saudara ini sudah diampuni. Lalu kalau misalnya salah, istri saya misalnya dalam perjalanan salah, sorry Pak, keliru. Tapi dia tahu tidak akan kucerai, dia tahu sudah menikah dengan aku. Nah, tetapi orang pada umumnya, mereka beranggapan, kalau aku nggak mengaku, aku nggak diampuni. Saudara, itu bukan Yesusku, bukan Yesusmu, itu yang lain. Tetapi Yesusku, Yesusmu. Engkau mengaku bukan supaya diampuni, tetapi engkau mengaku karena saya sorry kepada Tuhan. Keliru Tuhan, tapi aku bersyukur engkau mengampuni aku. Itulah Yesus kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Tetapi istriku 33 tahun setiap malam dia ngomong, maukah kamu menikah denganku? Itu ritual aneh. Dan orang Kristen melakukan ritual aneh. Karena nggak pakai kacamata. Next, terakhir sekarang. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yeshua HaMashiach. Sekarang kita melihat hukum Taurat itu apa? Oh, ternyata hukum Taurat itu oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yeshua HaMashiach. Hukum Taurat tidak disebutkan dan kebenaran. Karena tidak ada kebenaran di dalam yang diperoleh oleh manusia dengan melakukan Taurat. Tetapi kasih karunia dan kebenaran oleh Yeshua HaMashiach. Next. Hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian. Terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Elohim menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak akan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Baca kalimat pertama, 1, 2, 3. Pelayanan yang memimpin kepada hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian. Walaupun ketika diberi, cemerlang muka Musa, tetapi setelah itu kan pudar. Kenapa disebutkan pelayanan yang memimpin kepada kematian? Siapa yang dikasih hukum Taurat tidak bisa lakukan toh? Endingnya pasti kematian. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, hukum Taurat juga disebutkan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Kenapa hukum Taurat disebut pelayanan memimpin kepada penghukuman? Karena kalau diberi Taurat, siapapun endingnya pasti dihukum. Karena nggak ada yang bisa.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Itulah Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Elohim, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tetapi tidak ada yang bisa melakukan. Para pendeta, para pastors, para pengkhotbah FB, siapapun saudara, jangan terjebak di ayat ini. Ini jebakan Batman. Sehingga engkau fokus kepada Taurat, kan Roma 2 ayat 13 disebutkan orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Berarti aku akan lakukan Taurat supaya dibenarkan berdasarkan ayat ini. Tunggu dulu, ini jebakan. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Elohim oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi bila melakukan bisa dibenarkan, tapi tidak seorang pun bisa benar dengan melakukan Taurat. Lalu kemudian saudara mengkhotbahkan, saudara-saudara, cintailah Taurat Tuhan, renungkanlah siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Peganglah erat-erat Taurat Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Jangan stop situ. Ayat 7. Jika kamu tidak melakukannya, engkau fasik, engkau terkutuk. Ini bukan good news. Good news adalah aku memberikan hidup kekal kepadamu. Itu bukan perbuatanmu, itu bukan karena usahamu, tapi karena aku beri dengan cuma-cuma. Itulah good news, kabar baik itu. Oleh Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan kita, katakan amin. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yesua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yesua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gembala Family Blessing. Setelah ini saudara akan hati-hati untuk khotbah. Kalau engkau membawa domba-domba berkata, cintailah Taurat. Saudara membawa pelayanan yang memimpin kepada kematian, memimpin kepada penghukuman. Dan tidak ada seorang pun. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Itu setelah Yesus Kristus mati. Sudah di sini. Saudara-saudara. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Hamasyah datang. Supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita. Oh, enggak bisa semua Tuhan. Sampai Yesus. Wah, ini solusinya. Solusinya ini. Selamat bukan karena perbuatan. Ini solusi, selamat karena iman kepadanya. Dan itulah yang diberitakan di gereja ini. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Sebab Kristus, semua membaca dengan kuat. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat dalam teks Indonesia. Tetapi dalam teks Inggris disebutkan, dalam teks aslinya saya sudah cek. Karena kan hari-hari ini kan kami menerjemahkan Bible. Jadi melihat dari versi-versi macam-macam, lalu melihat dari versi aslinya Ibrani dalam Perjanjian Lama, aslinya Perjanjian Baru Yunani. Yunani pun ada 2 versi. Dan bunyinya begini, Christ is the end of the law for
righteousness to everyone that believe. Gambarannya kayak gini. Law itu kayak ngejer dengan pedang gitu. Kamu kalau baik diberkati. Kalau kamu salah terkutuk. Kamu kalau mencuri bakar. Kalau kamu berzina rajam batu. Terus dikejar saudara. Kejar. Tetapi ayat tadi, Christ is the end of the law. Orang ini lari. Masuklah percaya Yesus. Di dalam sana tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Ayo kita tepuk tangan bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi Kristus adalah akhir dari Taurat. Saya tidak berkata bahwa Taurat itu jelek. Dari mimbar ini saya declare ya. Taurat itu kudus, baik, benar. Ulang supaya nanti jangan ada yang keluar keliru. Pastor Yusak merendahkan Taurat. Tidak, saya tidak merendahkan Taurat. Saya berkata Taurat itu kudus, Taurat itu benar, Taurat itu baik. Tetapi persoalannya, saudara, ketika ada orang mati, lalu kemudian ada orang kena serangan jantung, saudara membantu pegang nadinya, hilang, mati. Lalu, wah ini kena serangan jantung ini. Wah ini dulu waktu hidup ini, cara makannya nggak betul ini, pola makannya nggak betul ini. Sudah mati toh saudara. Kemudian saudara lari, ambil buku, buku pola makan sehat. Lalu bawa lagi. Ada 613. Kamu jangan ini. Kamu nggak boleh makan ini. Kalau makan itu harus jumlah jenis. Kamu kalau makan ini setelah dulu makan pakai nasi lalu buah. Sekarang buah dulu harus gitu. Oh, jangan salah makan. Gini. Dan lain sebagainya. 1. Jangan ini. Lakukan ini. Dus. Don, dos. 613. Sudah mati loh saudara. Bukan solusi. Walaupun buku ini baik. Yang diperlukan dia adalah yang bisa membangkitkan dari kematian. Yaitu Yesus saja. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau tepat digunakan. Jadi kita ini oleh Yesus Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Saya orang benar. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Digunakan kepada siapa? Next. Yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Melainkan bagi orang durhaka, orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Elohim. Ketika zaman ini, zaman di tengah, zaman kedua, mereka yang hidup di bawah Taurat, saudara-saudara, hukum Taurat ditujukan kepada mereka. Dan Yesus lahir. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak kali Yesus ngomong tentang Taurat. Itu bukan untukmu. Tetapi untuk menyumbat setiap mulut. Dan supaya seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Elohim. Yesus mengucapkan Taurat. Yesus ngomong kepada mereka tentang Taurat. Supaya jatuh, Yesus tidak menghapus Taurat. Aku bukan meniadakan Taurat. Setiap titik, setiap iota tidak akan lenyap sampai digenapi. Jadi Yesus ketika mengucapkan itu, saudara, untuk supaya mereka tahu dengan Taurat, dengan usaha perbuatanmu, tidak ada yang bisa. Sehingga semua mulut tersumbat, ceklakep, orang Jawa bilang.
Iya, nggak ada cara lain. Lalu supaya akhirnya dia melalui aku, satu-satunya keselamatan. Di bawah kolong langit tidak ada orang bisa selamat kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita, katakan amin. Katakan amin. Sebab itu setelah ini, semua pujian, para WL, para musisi, kalau engkau nyanyi, jangan lagu yang tentang usahamu. Tetapi nyanyikanlah lagu tentang kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena kita berusaha nggak bisa. Kita berjuang nggak bisa. Nyanyikan lagu tentang cintanya. Nyanyikan lagu tentang penyembahan kepada Dia. Katakan amin. Karena Dia worthy, Dia holy. Begitu juga para pembicara. Dan di gereja YAS Kota-Kota, saya buka box Anda bertanya, gereja menjawab. Pasti saudara akan bertanya kok. Pak, kalau ayat ini kayak apa? Kalau ayat ini kayak apa? Saudara-saudara, saya mau memberitahu bahwa apapun persoalan ayat yang ditanyakan, sudah ada jawabannya. Yang tidak goyang dari kenyataan, Yesus tidak akan menceraikanmu, Yesus mengasihimu, dan untuk seterusnya selamanya Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia tidak akan melepaskan kita. Selamat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayo kita bersorak-sorai bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada hamba Tuhan khotbah, loh kok khotbahnya zaman ini? Aku sudah zaman di sini. Misalnya pendeta itu khotbah, saudara, kalau kamu tidak setia, Tuhan tidak akan setia kepadamu. Keliru, lewat sudah. Kalau engkau baik, Tuhan baik. Tapi kalau engkau jahat, Tuhan bisa lebih kejam lagi. Itu ISIS. Tuhan kita tidak begitu, saudara. Lalu mari bukalah ayatnya. Di Ulangan pasal terkutuklah kamu kalau tidak setia. Saudara, kalau ada khotbah gitu, salah. Kita sudah tidak di sana. Christ is the end of the law. Kita sudah di sini. Hidup di dalam kasih karunia. Masih ada 60% yang mutlak saudara harus dengar. Sebab itu sampai ketemu hari Minggu. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.